Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang datang karena Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan surganya insyaAllah. Kita masih membahas di dalam bab anjuran untuk bersedekah dan ancaman bagi mereka yang kikir. Di pertemuan kita yang lalu, kita membahas salah satu hadis Nabi, yaitu hadis Qudsi. Nabi mengutip perkataan Allah yang akan dilontarkan di hari kiamat, yaitu Allah bertanya kepada hamba, kenapa hambanya tidak mengunjungi dirinya ketika dia sakit. Jadi ketika Allah sakit, kenapa hamba tidak datang menjenguknya? Lalu hamba itu menjawab, bagaimana mungkin engkau bisa sakit ya Allah, sedangkan engkau Tuhan semesta alam. Lalu Allah menjelaskan maksudnya, ketika salah satu hamba yang mukmin yang percaya kepada aku sakit di dunia, kenapa engkau tak datang mengunjunginya? Padahal kalau engkau datang menjenguk hambaku yang mukmin sakit, maka sungguh aku ada di sisinya. Artinya ketika engkau menjenguknya, itu sama dengan menjengukku. Itu sudah kita jelaskan. Jadi begitu besarnya pahala menjenguk orang sakit, karena di situ ada ridha dan rahmat Allah kepada orang yang menjenguk. Makanya Allah mengatakan, aku ada di sisi orang yang sakit, menunggu orang yang datang menjenguk hambaku itu. Lalu kemudian Allah melanjutkan pertanyaan, ketika aku lapar, kenapa engkau tak memberiku makan? Hamba menjawab, bagaimana kami memberimu makan? Bukankah engkau Tuhan semesta alam yang tak pernah makan, tak lapar? Lalu Allah mengatakan, maksudnya ketika engkau menemukan hambaku yang mukmin di dunia dalam keadaan lapar, kenapa engkau tak memberinya makan? Padahal kalau engkau memberi dia makan, itu sama seperti memberi kepada aku. Artinya aku ada di sisi orang yang lapar. Jadi itu menunjukkan betapa besarnya pahala memberi sedekah kepada orang yang lapar.
Begitu juga tentang orang yang minum, artinya memberi minuman kepada orang yang dahaga, maka Allah ada bersama orang yang dahaga, ya, sehingga siapapun yang memberi maka tetap mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man asbaha minkumul yawma sa'iman. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Ya, tentu yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Karena kalau puasa Ramadan, Nabi tidak mungkin bertanya siapa hari ini yang sedang puasa, karena puasanya puasa wajib. Maka yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Faqala Abu Bakrin, lalu Abu Bakar menjawab, ana, aku ya Rasulullah. Faqal, lalu Rasulullah bertanya lagi, man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang hari ini sudah memberi makan orang-orang miskin? Faqala Abu Bakrin, lalu Abu Bakar kembali menjawab, ana, aku ya Rasulullah. Qal, lalu Rasulullah bertanya lagi, man tabi'a minkumul yawma janazah. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Artinya dia mengiringi sampai ke kuburannya, mengurusi jenazah saudaranya, lalu dia iringi sampai ke kuburannya. Waqala Abu Bakar, ana. Abu Bakar kembali menjawab, aku ya Rasulullah. Faqal, lalu Rasulullah bertanya di kali yang keempat, man ada minkumul yawma maridan. Siapa yang hari ini telah berkunjung atau menjenguk saudaranya yang sakit? Qala Abu Bakar, kembali Abu Bakar menjawab, ana, aku ya Rasulullah. Jadi keempat pertanyaan ini dijawab oleh Abu Bakar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata, majtama'at hazihi al-khisal qat fi rajulin illa dakhala al-jannah. Barang siapa yang melakukan empat amalan tadi di dalam satu hari, jadi siapa yang melakukan amalan tadi keempat-empatnya di dalam satu hari, illa dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Pasti dia akan masuk surga. Hadis dari riwayat Ibnu Khuzaimah dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan derajat yang sahih. Nah, jemaah melakukan Allah, hadis ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering bertanya amal kepada sahabatnya, itu bukan ingin mempertontonkan amal sahabat, tetapi Rasulullah suka untuk memberi semangat
atau motivasi beramal. Jadi menanyakan amal orang dibolehkan. Kita ketemu dengan sahabat kita lalu kita bertanya, tadi malam sudah baca Quran? Boleh. Kalau kita bertanya, oronyo nana puasa, apakah hari ini kamu puasa? Maka dibolehkan, tidak mengapa. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah. Tentu maksud Rasulullah adalah Rasulullah ingin memberi semangat untuk melakukan amal-amal yang baik. Itu pelajaran pertama. Dulu di waktu Bani Umayyah dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, karena kehidupannya yang begitu agamis, jadi dengan pemimpin yang sangat adil, betul-betul agama dijadikan sebagai sandaran dan kebiasaan hidup. Maka setiap hari orang-orang kalau bertemu dengan saudaranya, pertanyaannya tentang agama. Tadi malam ada salat tahajud, tadi malam engkau ada mengkhatamkan berapa juz Al-Quran. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Begitu kehidupan, dan itu berada di bawah pimpinan yang saleh. Kita ini tergantung sekali dengan pimpinan. Kalau pimpinan negara saleh, maka negara itu juga akan diwarnai dengan kesalehan. Tapi kalau pimpinannya para penipu, pimpinannya para koruptor, maka negara itu diisi oleh para koruptor. Sekawanan domba kalau dipimpin oleh singa, maka domba pun menjadi singa, bermental-mental singa. Tapi sekelompok singa dipimpin oleh domba, maka singa-singa pun berubah menjadi domba. Begitulah pengaruh pemimpin. Kalau pemimpin cuma bicara infrastruktur, tidak bicara tentang agama, tidak ada rencana memperbaiki urusan-urusan agama, maka begitulah kehidupan rakyat. Makanya Nabi di zaman Nabi itu, Nabi tidak perlu bertanya kepada para sahabat, siapa yang hari ini telah menemukan penemuan baru, siapa yang hari ini sudah menanam pohon dengan cara yang baru. Tidak ada. Nabi tidak penting menanam pohon untuk mengetahui tentang bagaimana melanjutkan hidup di dunia, tak penting. Maka semua pertanyaan Nabi itu mengarah kepada kesejahteraan akhirat. Karena Nabi tahu hakikat hidup dunia ini hanya tempat persinggahan, bukan tempat untuk menetapkan kaki kita selama-lama. Ini pelajaran pertama dari hadis ini. Kemudian pelajaran berikutnya, ketika Nabi bertanya, maka para sahabat menjawab, itu bukan untuk menampakkan amalnya, tetapi untuk menghormati, memuliakan Nabi yang bertanya. Sehingga hadis ini terkesan seakan-akan Abu Bakar ingin menampakkan amal, padahal tidak. Abu Bakar menjawab karena memuliakan pertanyaan Nabi. Jadi dia menjawab apa adanya. Kalau mereka tahu, mereka jawab. Makanya sahabat kalau tidak tahu, mereka juga jawab. Sering dalam hadis-hadis yang lain, Nabi bertanya sesuatu tentang hal yang sahabat tidak tahu, lalu sahabat menjawab dengan kemuliaan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah yang tahu.
Itu jawapan sahabat, tetap dijawab. Makanya kita kalau ditanya, jawab. Seorang guru bertanya kepada muridnya, jangan diam, jawab. Seorang murid bertanya pada gurunya, juga jawab. Jadi perkara seperti ini betul-betul hubungan antara sahabat dan Nabi itu betul-betul ingin memuliakan Nabi SAW. Jadi sahabat tidak berbohong dengan berdiam diri ketika Nabi bertanya sesuatu. Makanya kebetulan di antara sahabat itu yang pertama sekali menjawab adalah Abu Bakar. Nah, ini pelajaran kedua tentang saling menjaga kemuliaan. Pelajaran ketiga, para sahabat berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan siapa yang lebih dahulu. Dan itu mereka ambil pelajaran itu dari Nabi SAW, yaitu kalau dalam urusan kebaikan maka disuruh berada di depan. Kita ini kalau urusan akhirat, Pak, itu kita disuruh berada di depan. Jadi harus ada prinsip Yamaha, selalu berada di depan. Ada satu kaidah dalam fikih itu berbunyi, al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Mendahulukan orang lain dalam urusan kebaikan makruh. Mendahulukan orang lain dalam urusan kebaikan makruh. Wa fi ghairiha mahbub. Tapi selain daripada urusan akhirat, urusan dunia, maka mendahulukan orang lain itu sunnah, disukai. Makanya Abu Bakar begitu ditanya, itu tidak nunggu sahabat yang lain nanya, kamu aja duluan, kamu begini, tidak, langsung berlomba-lomba maju ke depan kalau dalam urusan akhirat. Makanya semua urusan akhirat itu kita disuruh berlomba menuju ke depan. Urusan saf salat, urusan saf salat, siapa yang datang duluan maka segera menuju ke depan. Jangan berbaris di belakang, makruh. Orang yang datang duluan malah duduk di belakang. Ini kalau hari Jumaat, siapa yang datang duluan ke depan. Tapi kenyataannya siapa yang datang duluan merun ulikun. Semua berlomba-lomba ke belakang. Ada yang cari tiang. Cari tiang itu pun untuk menikmati angin sepoi yang masuk ke dalam masjid. Sehingga kadang-kadang dia tak tahu apa yang dibicarakan oleh khatib. Akhirnya tak berubah keadaannya. Kalau salat tahajud, seorang suami bangun dulu diri sendiri baru membangunkan isteri. Salat dulu atau mau salat dulu, wuduk dulu baru bangunkan isteri. Jadi jangan model suami bangunkan isteri lalu dia mengatakan, kata mayang tahajud, kau wudukkah hilai, kata mayangkah hilai, melikutkah baru ku semayang ke. Ini suami pungo model begini. Semua kebaikan akhirat kita duluan yang maju. Makanya Allah mengatakan fastabiqu al-khairat, berlomba-lombalah engkau melakukan kebaikan. Sedekah duluan. Yang jangan duluan buka puasa. Itu jangan sampai duluan buka puasa dibanding orang lain. Belum waktunya kita sudah berbuka. Itu yang jangan duluan. Semua menuntut ilmu duluan, berlomba-lomba. Makanya para sahabat itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan mereka berlomba-lomba untuk
menjawab pertanyaan Nabi, karena itu adalah kebaikan. Kemudian pelajaran berikutnya, ketika Nabi bertanya, maka ternyata Abu Bakarlah yang selalu menjawab. Ini bukan bermakna sahabat lain tidak melakukan amal ini, tetapi Abu Bakar mendahului mereka, sehingga Abu Bakarlah yang menjawab pertanyaan ini, dan semua amal yang 4 ini dilakukan oleh Abu Bakar. Ini menunjukkan kelebihan Abu Bakar dibanding sahabat yang lain. Abu Bakar ini Pak, disebut Abu Bakrin. Bakrun itu punya 2 makna. Yang pertama, Bakrun atau Bikrun itu artinya perawan. Al-Bikr, perawan. Kalau janda itu armalah atau sayyibun. Nah, kenapa disebut Abu Bakrin, bapaknya si perawan? Karena satu-satunya isteri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis itu anaknya Abu Bakar, maka disebutlah ayahnya si gadis. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, Abu Bakrin, Bakrun bermakna awal-awal pagi. Jadi pagi-pagi sekali itu Bakrun. Maka orang Arab menyebutkan fis sabahil bakir, di waktu subuh sangat, di waktu pagi-pagi sekali. Maka disebut Abu Bakrin adalah orang yang pagi-pagi sekali sudah menerima Islam. Makanya Abu Bakar ini sahabat yang paling pertama menerima Islam dari kalangan sahabat, dan dia lebih muda umurnya daripada Nabi 2 tahun, dan meninggal dunia 2 tahun setelah meninggalnya Nabi, tepat seperti umur Nabi SAW. Abu Bakar yang paling menonjol pada dirinya adalah keimanannya. Jadi imannya itu seakan-akan hampir mencapai imannya para Nabi. Sempurna dia percaya, tidak ada sedikit pun di dalam hati keraguan kepada Allah dan Nabi, tidak ada. Apapun yang disebut oleh Allah dan apapun yang disebut oleh seorang Nabi Muhammad, semua dipercaya oleh Abu Bakar, tidak ada sedikit pun keraguan, tidak ada. Waktu Nabi Isra Mi'raj, waktu Nabi Isra Mi'raj ini kita akan menghadapi tanggal Isra Mi'raj, walaupun para ulama tidak sepakat menyatakan Isra Mi'raj itu terjadi di 27 Rajab. Itu khilaf. Jadi tidak semuanya sepakat mengatakan Isra Mi'raj itu jatuhnya 27 Rajab. Ada khilaf-khilaf yang menyatakan itu, cuma masyhurnya 27 Rajab. Dan terjadinya di Makkah, di tengah-tengah kafir Quraisy. Ketika Nabi turun dan Nabi kembali berada di Makkah setelah perjalanan sehari semalam. Nabi kan berangkat dari Hijr Ismail, dijemput lalu kemudian berangkat, dan ketika balik itu tempat dia berbaring masih terasa panasnya, berarti menunjukkan waktu yang tak lama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbedaan dimensi waktu ini, Nabi sudah keliling. Nabi keliling kan, melihat surga, melihat neraka, dan batasan Nabi berada di Sidratul Muntaha. Nah, waktu pulang, lalu Nabi mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy, dikumpulkan, lalu beliau menyatakan bahwa dirinya telah melakukan Isra dan Mi'raj, yaitu terbang ke langit. Bayangkan Pak, di tengah zaman itu yang belum ada pesawat, jangankan pesawat, menterjun payung alat untuk bisa terjun dari udara ke bumi itu mereka tidak temukan, tidak terfikirkan. Tiba-tiba Nabi mengatakan, aku diterbangkan ke langit ke-7. Bisa bayangkan suasana pada waktu itu Pak, semua orang-orang mengatakan,
boh pane mungkin. Mereka ngomongnya yang bahasa Arab, bukan bahasa Aceh. Jadi jangan bapak fikir mereka mengucapkan boh pane, enggak. Abu Jahal itu paling getol ingin meruntuhkan kebenaran yang datang dari Nabi, sehingga Abu Jahal bertanya, Muhammad, coba engkau angkat kakimu sebelah. Dia angkat. Coba angkat sebelah lagi. Kata Muhammad, bagaimana kau angkat? Kalau angkat sebelah lagi ya jatuh. Lalu kemudian diejek oleh Abu Jahal, itu kakimu saja tidak bisa engkau angkat, bagaimana engkau bisa terbang ke langit? Engkau ini pendusta, engkau begini, engkau begitu. Di tengah-tengah hujatan itu Abu Bakar langsung mengatakan, Muhammad benar, Muhammad benar. Lalu akhirnya nanti Abu Bakar dipukuli. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan pada diri Abu Bakar. Pokoknya atas nama dari Allah dan Nabi, semua benar, semua benar. Begitulah imannya Abu Bakar. Makanya semua iman-iman kita ini kalau dikumpulkan, Pak, tidak sampai setengah imannya Abu Bakar. Ini contoh lain nih. Abu Bakar tuh ketika bersedekah ke Nabi kan disedekahkan seluruh harta. Kenapa? Karena dia yakin dengan imannya bahwa rezeki itu telah ditentukan oleh Allah, dijamin oleh Allah, tidak perlu merasa gelisah dengan rezeki. Kenapa harus takut memberi ke Allah? Pasti Allah memeliharanya. Makanya ditanya oleh Nabi, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu wahai Abu Bakar? Apa jawaban Abu Bakar? Allah wa rasuluhu. Ku tinggalkan Allah dan Rasulnya kepada keluarga. Hana membacut pih ragu kayak mana makan nanti siang, kayak mana ini, tidak ada sedikit pun. Umar bin Khattab memberikan harta setengah. Lalu dia mengatakan, ditanya oleh Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar menjawab, ku tinggalkan setengah lagi ya Rasulullah. Abu Bakar habis dia berikan, tidak ada keraguan sedikit pun. Itulah iman. Hari ini iman kita bermasalah, Pak. Kita sudah dengar, sering kita dengar ceramah, tausiah dan kita sudah tahu rezeki sudah dijamin oleh Allah. Kita tahu, tapi iman ini tidak bisa nempel untuk menyatakan rezeki telah dijamin, sehingga terjadi kegelisahan. Akhirnya kita disibukkan hari-hari kita mencari rezeki sampai tidak sempat beribadah kepada Allah. Ada yang enggak yakin untuk urusan rezeki sudah dijamin, berani-beraninya dia menempuh jalan-jalan maksiat. Jadi demi minta rezeki, demi demi lulus di satu tempat, dia sogok. Padahal dia tidak sogok, itu rezekinya tetap dijamin. Tapi dia sogok karena rasa takut, kayak mana nih kalau tidak kita sogok, tidak lulus segala macam. Dia tempuh jalan yang haram di atas sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hari ini, Pak, orang tidak tenang hidup. Kenapa? Besok kayak mana? Padahal Allah betul-betul menjaga kita. Sampai kita ini diawasi, dilindungi oleh Allah, dimanjakan. Kita disuruh tidur di malam hari. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian. Artinya engkau tidur dalam kegelapan malam. Itu pakaian. Selimut adalah kegelapan. Jadi tidak diberi lagi matahari di malam hari. Kita tidur, itu waktu kita tidur 5 jam, 6 jam, Pak. Tidak ada yang bisa menjaga kita di tengah kegelapan itu dari serangan manusia, dari serangan syaitan. Tidak ada, dari serangan sihir. Tidak ada yang bisa jaga. Siapa satu-satunya yang bisa menjaga itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah bisa jaga kita? Allah menyebutkan dirinya, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah itu tak mengantuk. Jangankan tidur, jangankan naum, sinah pun tak ada. Allah tak tidur dan juga tak mengantuk sedikit pun. Maka Allah ingin memberitahu, hambaku, tidurlah kalian. Tidurlah, tidurlah. Aku tak tidur. Tidurlah kalian dengan nyaman. Akulah yang menjaga
kalian. Itu Allah begitu cara menjaga kita. Tapi karena iman kita bermasalah, kita tidak yakin. Allah sudah bilang, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin, dalam surat Hud ayat 12 sampai 13. Apa kata Allah? Semua makhluk yang kucipta, yang melata di muka bumi, maka telah kujamin rezekinya, ya. Wa ya'lamu mustaqarraha, aku tahu di mana mereka berada. Wa mustauda'aha, dan telah kusimpan semua rezeki itu untuk mereka. Jadi sudah ada gudang. Ada gudang. Bapak, kalau bapak punya brankas, bapak punya satu kotak isinya 100 manyam emas, bapak akan mengatakan kepada anak, nak, anak punya ayah kali kebah peng kekah untuk jak tikulang. Sering seorang ayah mengatakan, nak, kamu yang penting sekolah, nak, 4 tahun ayah sudah siapkan uang untukmu, tidak usah fikir panjang, yang penting belajar aja. Itu perkataan seorang ayah pada anaknya. Hari ini Allah berkata, kalian tidak perlu khawatir, harta untuk kalian hidup itu telah ada mustauda, telah kusimpan di gudang. Baik kat fikir li awak kah, kata Allah, seakan-akan begitu, seakan-akan buat apa, RAPBN. Jadi untuk ke tahun depan buat dulu RAPBN, berapa kebutuhan. Tidak, memang sudah ada semuanya, tinggal diturunkan lengkap untuk semua orang. Tapi iman kita bermasalah. Sudah tahu Allah menjamin rezeki, tetap tersogok untuk dami tapeng, tetap kita mengeluh, mengeluh kibancara besok, nyojih. Tidak mau kita memasrahkan urusan kepada Allah. Inilah iman. Kita semua boleh mengakui long beriman, tetapi kekuatan iman berbeda. Abu Bakar tidak ada sama sekali. Maka lihatlah, semua yang dilakukan oleh Abu Bakar dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi. Makanya Rasulullah mengatakan, di antara umatku yang pertama sekali masuk surga setelah Nabi masuk surga, siapa dia? Abu Bakrin. Orang pertama yang masuk surga setelah Nabi adalah Abu Bakar. Kenapa, Pak? Innal ladzina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan beramal saleh, lahum jannat, kupastikan masuk surga. Iman ini yang berbeda-beda, iman yang berbeda-beda. Makanya Abu Bakar ini punya banyak kelebihan. Sedikit lagi, kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, Rasulullah menanyakan 4 amal, dan ini yang ditanya oleh Rasulullah, amal-amal yang terbaik yang berhubungan dengan urusan antara Allah dan manusia. Artinya urusan dengan Allah dan urusan dengan manusia. Apa saja yang ditanya tadi? Yang pertama, siapa yang puasa sunnah hari ini? Kemudian ditanya, siapa yang sudah memberi makan fakir miskin hari ini? Kemudian ditanya, siapa yang sudah mengantarkan jenazah saudaranya? Kemudian ditanya, siapa yang telah menjenguk saudaranya yang sakit? Coba bapak ibu perhatikan, dari 4 pertanyaan, berapa yang berhubungan dengan Allah dan berapa yang berhubungan dengan manusia? Hanya 1 yang berhubungan dengan Allah. Siapa yang puasa sunnah hari ini? Nyatakan. 3 yang lain semua berhubungan dengan sesama manusia. Ini maksudnya Nabi ingin memberitahu bahwa kalau dalam urusan selain yang wajib, selain yang wajib, salat wajib, salat fardu, kemudian puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, selain daripada yang wajib, maka lebih hebat amalan berhubungan dengan manusia dibandingkan amalan yang berhubungan dengan Allah semata. Maka kesalahan orang hari ini berfikir disibukkan dengan puasa sunnah tetapi tak pernah bersedekah, sibuk salat tahajud tapi kriat mati kering, banyak tahajud, Masya Allah, dan semayang tahajud, Alhamdulillah, ilung selama udip hantam ku tinggal semayang tahajud.
Kadang-kadang aku sembahyang 11 rakaat, nyan kan tahajudnya witir nanti kan. Jadi luar biasa dia jaga malam bersama Allah, tetapi tetangganya tidur di samping rumahnya. Tetangganya yang miskin tak pernah dia beri 1 kilo beras pun, 1 muk beras pun dia tak pernah beri. Tapi kalau pergi umrah, kenapa? Rindu ke Allah, rindu ke Kaabah, ingin berjumpa kembali, rasa hati terharu kalau sudah di depan Masjidil Haram, terus-terusan habis uang sekali berangkat 35 juta. Semua anak yatim yang di lingkungannya hantar merempok mesabah rupiah pi nak pernah merempok. Inilah yang disebut kita terperangkap dengan tipu daya syaitan. Padahal kan baik, kok bisa terperangkap dengan tipu daya syaitan? Kan saya umrah, memang di mana salah saya? Salahnya kita berhasil dijebak oleh syaitan, mendahulukan amal yang lebih, meninggalkan amal yang lebih hebat, lalu mendahulukan amal yang lebih ringan. Rasulullah mengatakan, wala an amshi ma'a akhi fi hajatin, aku keluar dari rumahku untuk melepaskan hajat seorang hamba, aku keluar dari rumahku untuk melepaskan kesulitan seorang hamba, iaitu seorang manusia yang lain, ahabbu ilayya, lebih kusukai amal itu, min an a'takifa fi masjidi hadha syahran, lebih kusukai amal menolong orang daripada beriktikaf di masjidku ini sebulan. Bayangkan Pak, ini hadis sahih. Sebulan iktikaf di Masjid Nabawi, sebulan iktikaf di Masjid Nabawi, bukan salat aja, zikir, duduk, nak keluar-keluar. Sedangkan sekali salat pahalanya sama seperti 1000 kali salat di Masjid Darussalam. Ya, bukan Darussalam saja, di mana-mana Pak maksudnya, kan? Sekali salat di Masjid Nabawi sama seperti 1000 kali salat di masjid yang lain. Ini iktikaf 5 kali di situ, kemudian berzikir, baca Quran, iktikaf sebulan, kalah pahalanya dibandingkan sehari menolong orang. Ini hadis Nabi ya. Makanya fikir baik-baik, selama hidup itu perbanyaklah berbuat baik kepada orang. Ada orang yang sakit, jenguklah. Ada orang yang meninggal, ringankanlah urusannya, datangilah, kemudian bantu sampai mengiringi ke kuburannya kalau itu memungkinkan. Nah, ketemu orang miskin, anak yatim, itu jalan kita menuju surga. Bapak pernah dengar hadis, barang siapa yang umrah 5 kali berturut-turut akan tinggal bersamaku di dalam surga? Pernah Bapak dengar? Pernah dengar Pak? Hadis yang menyatakan tentang umrah 5 kali berturut-turut akan satu surga bersamaku. Tak pernah dengar Pak. Tapi Bapak pernah dengar tak? Ana wa kafilul yatim, aku dan pengasuh anak yatim yang memelihara anak yatim, kahatain, aku akan bersamanya di surga, kahatain, wa huwa yushiru bisubabah wal wusta. Nabi menunjuk jari telunjuk dan jari tengah. Begini bersama Nabi, satu komplek di surga Firdaus. Siapa dia? Pemelihara anak yatim, bukan yang umrah berkali-kali. Nah, ini mohon maaf nih, travel umrah, mohon maaf nih. Tapi memang kebenaran cerita je Pak. Oleh karena itu Nabi bertanya kepada Abu Bakar 3 pertanyaan berhubungan dengan hubungan manusia, 1 hanya dengan Allah. Lalu di ujung hadis Nabi mengatakan, kalau seseorang mengumpulkan amal ini dalam sehari, kalau berhasil dikumpulkan dalam sehari, ada yang meninggal, kita kunjungi, ada yang sakit, kita datangi, kemudian ada yang memberi sedekah di hari itu, lalu kemudian sedang puasa sunnah, kalau sempat berkumpul 4 amal ini dalam sehari, ku jamin, kata Nabi, surga, pasti surga untuknya. Makanya Pak, kan kita kadang-kadang udah sedekah tapi tidak ada yang meninggal, itu harus kita tanya-tanya, so yang meninggal orangnya, orang hamilnya, so yang meninggal ohnya orang sanin, tapi tahu orang sakit, tahu sakit orangnya, kau sakit roh ketika bah roh. Jadi hal begini Pak, kesimpulannya adalah ini amal terhebat, salah satunya memberi sedekah dan menolong orang.